Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 15211113023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses debugging. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya coba aplikasi NetBeans IDE 14. Saya akan menjelaskan singkat mengenai debugging. Jadi debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug atau error di dalam kode. Nah, bug ini memang menyebabkan aplikasi atau software itu mengalami error. Seperti kesalahan kode dapat berpengaruh pada keseluruhan program. Misalnya pada gagal login, gagal input data, fitur tidak berjalan, blue screen, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa proses debugging selalu menjadi bagian dari proses development sebuah program atau aplikasi. Nah, yang sering dilakukan debugging adalah kegiatan rutin, baik sebelum perilisan aplikasi ataupun sesudah perilisan aplikasi. Oke, jadi itu penjelasan singkat mengenai debugging. Saya akan memulai proses debuggingnya langsung di NetBeans-nya. Ini sudah ada codingannya. Yang pastikan codingannya sudah siap. Lalu buat poin. Di sini saya buat pada eh, pada line 32. Nah, setelah itu pergi ke submenu debug di sini, pilih debug project. Nah, di sini udah muncul field debug pada NetBeans yang berisikan aktivitas debugnya. Nah, programnya dijalankan dan berhenti pada line sebelum line breakpoint. Nah, proses debug ini akan menampilkan nama variabel, tipe variabel, dan nilai variabel, walaupun tidak ada perintah print. Itu untuk variabelnya. Nah, untuk mengeksekusi line breakpoint, coba menyediakan beberapa opsi, di antaranya ada step over, ada step over expression, dan step into, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba yang step over. Nah, kalian yang diberikan breakpoint akan dieksekusi secara manual, dalam artian eksekusi akan berjalan baris demi baris setelah menjalankan opsi step pada menu debug. Nah, bisa dibuktikan bahwa line breakpoint, yaitu pada line 32 di sini, telah dieksekusi karena pada field debug variabel X2-nya ditampilkan. Nah, kalau kita ingin melakukan proses debugging lagi, lakukan proses ini secara berulang sampai ditemukan penyebab error yang terjadi. Nah, kalau kita sudah selesai proses debuggingnya, nah untuk berhenti, kita bisa pilih submenu debug di sini, lalu pilih opsi Finish Debugger Session atau C plus F5. Nah, kalau kita sudah ngeklik tadi Finish Debugging Session, maka proses debuggingnya berakhir. Jadi jika kita ingin mencari debug, kita bisa mengulangi proses tadi. Proses tersebut dilakukan secara ulang sampai menemukan kesalahannya.
Jadi sekian penjelasan debugging dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 1521151313023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses debugging. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya coba aplikasi NetBeans IDE 14. Saya akan menjelaskan singkat mengenai debugging. Jadi debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug atau error di dalam kode. Nah, bug ini memang menyebabkan aplikasi atau software itu mengalami error. Seperti kesalahan kode dapat berpengaruh pada keseluruhan program. Misalnya pada gagal login, gagal input data, fitur tidak berjalan, blue screen, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa proses debugging selalu menjadi bagian dari proses development sebuah program atau aplikasi. Nah, yang sering dilakukan debugging adalah kegiatan rutin, baik sebelum perilisan aplikasi ataupun sesudah perilisan aplikasi. Oke, jadi itu penjelasan singkat mengenai debugging. Saya akan memulai proses debuggingnya langsung di NetBeans-nya. Ini sudah ada codingannya. Yang pastikan codingannya sudah siap. Lalu buat poin. Di sini saya buat pada eh, pada line 32. Nah, setelah itu pergi ke submenu debug di sini, pilih debug project. Nah, di sini udah muncul field debug pada NetBeans yang berisikan aktivitas debugnya. Nah, programnya dijalankan dan berhenti pada line sebelum line breakpoint. Nah, proses debug ini akan menampilkan nama variabel, tipe variabel, dan nilai variabel, walaupun tidak ada perintah print. Itu untuk variabelnya. Nah, untuk mengeksekusi line breakpoint, coba menyediakan beberapa opsi, diantaranya ada step over, ada step over expression, dan step into, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba yang step over. Nah, kalian yang diberikan breakpoint akan dieksekusi secara manual, dalam artian eksekusi akan berjalan baris demi baris setelah menjalankan opsi step pada menu debug. Nah, bisa dibuktikan bahwa line breakpoint, yaitu pada line 32 di sini, telah dieksekusi karena pada field debug variabel X2-nya ditampilkan. Nah, kalau kita ingin melakukan proses debugging lagi, lakukan proses ini secara berulang sampai ditemukan penyebab error yang terjadi. Nah, kalau kita sudah selesai proses debuggingnya, nah untuk berhenti, kita bisa pilih submenu debug di sini, lalu pilih opsi Finish Debugger Session atau C plus F5. Nah, kalau kita sudah ngeklik tadi Finish Debugging Session, maka proses debuggingnya berakhir.
Jadi jika kita ingin mencari debug, kita bisa mengulangi proses tadi. Proses tersebut dilakukan secara ulang sampai menemukan kesalahannya. Jadi sekian penjelasan debugging dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.